Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Cahyono Putra, NIM 20623021021, Prodi S1 Akuntansi Perpajakan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan, yaitu dosen pengampunya itu Pak Angga Nugraha, SEMA, AWP, RTA, yaitu tugasnya itu yaitu untuk menganalisis perusahaan gitu kan, apakah perusahaan itu mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan ataupun perusahaan. Jadi mungkin teman-teman itu sudah mengenal gitu kan profil tentang perusahaan PT Garuda Indonesia. Mungkin teman-teman juga pernah yang namanya naik naik Garuda Airlines gitu kan, atau pesawat Garuda Indonesia gitu kan. Jadi profil singkat dari perusahaan Garuda Indonesia yang ingin saya jelaskan itu salah satu perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia gitu kan. Dan juga banyak sekali penghargaan yang mereka dapat atau perusahaan itu dapat gitu kan. Bisa dilihat teman-teman di samping gitu kan, atau di dalam video ini gitu. Jadi kan biasanya di dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya dewan direksi gitu kan. Dan dewan direksi di dalam suatu perusahaan PT Garuda Indonesia itu ada direktur utama gitu kan, yaitu Bapak Irfan Setia Putra. Dan yang lain masih banyak sih, dewan-dewan yang lain juga ada, dewan bagian A, bagian B. Teman-teman bisa lihat di samping ya, atau di video ini teman-teman bisa lihat dewan direksi yang ada di PT Garuda Indonesia. Teman bisa lihat di samping, kalau misalkan untuk jumlah aset aja gitu, aset lancar contohnya. Aset lancar itu kan di tahun 2020 itu sebesar 536.547.176, dan di tahun 2021 sebesar 1,133892533 gitu kan. Itu pasti teman-teman sudah terbayang, oh jumlah aset lancar ini mengalami penurunan gitu kan, dari tahun 2020 ke tahun 2019 gitu kan. Oke teman-teman, dari jumlah aset lancar kan kita mengetahui bahwasanya perusahaan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia itu kan mengalami penurunan gitu kan dari aset aset lancar. Tapi kenapa ya di dalam jumlah aset tetap teman-teman bisa bisa melihat gitu kan, itu mengalami yang namanya penaikan gitu kan. Dan juga teman-teman juga bisa melihat di jumlah aset tetap juga perusahaan ini mengalami yang namanya kenaikan gitu kan. Teman-teman bisa lihat di samping ya gitu. Sedangkan kalau setelah kita melihat jumlah aset itu, kita lanjut ke untuk menganalisis suatu perusahaan, kita juga harus mengetahui yang namanya ekuiditas dan liabilitas gitu kan. Sedangkan jumlah ekuitas dari tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 itu mengalami yang namanya kerugian gitu, mengalami kerugian. Sama halnya dengan liabilitas dari tahun 2020 hingga 2019 itu malahan mengalami kenaikan gitu. Cukup menarik kan, bukan teman-teman? Makanya itu mari kita sama-sama menganalisis gitu kan, sama-sama menganalisis gitu kan. Oke, kita mulai ya menganalisisnya ya. Setelah kita melihat gitu kan laporan keuangannya, kita lanjut untuk menganalisis ya. Yang kita analisis pertama kali itu adalah kurun rasio, dengan rumusnya kurun aset dibagi dengan kurun liability. Kurun aset di tahun 2020 sebesar 536547176, sedangkan kurun liability-nya itu 12.733.004.654, dan dibagi hasilnya itu 0,042. Itu menurut saya kurun rasio itu mengalami penurunan gitu dari 2019 gitu. Penurunannya itu cukup besar gitu kan menurut saya gitu. Kalian bisa lihat di samping gitu atau di video ini gitu kan. Setelah kita menganalisis dengan liquidity ratio dengan current ratio, maka kita menganalisis selanjutnya itu yang kedua total asset turnover ratio. Rumusnya itu sales dibagi dengan total aset gitu kan. Di situ salesnya itu di tahun 2020 1.492.331.099, sedangkan total asetnya 10,789.984.07. Jadi total aset rasionya itu 0,138%.
dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 1,026. Berarti dari tahun 2020 dengan 2019 mengalami penurunan sebesar 0,888%. Yang keempat adalah periode koleksi rata-rata gitu kan, dengan rumusnya itu jumlah hari dalam satu tahun, yaitu jumlahnya 365 hari dibagi dengan perputaran piutang sebesar 2,294,599. Hasilnya itu 0,015%. Hasil ini pun hasilnya tersebut menurun dari tahun 2019 yang hasil menurun sebesar 0,02. Kita menghitung dengan rasio hutang gitu kan. Rasio hutang itu rumusnya itu total liability dibagi dengan total aset gitu. Total liability di tahun 2020 di perusahaan PT Garuda Indonesia sebesar 12,733,004,659 dibagi dengan 10,789 di titik 980.497. Hasilnya itu 11,80. Hasil ini pun mengalami kenaikan sebesar 13,57% gitu kan. Cukup tinggi juga ya dari tahun sebelumnya gitu. Selanjutnya yang ke-6 ya, kira-kira itu rasio perdagangan bunga waktu. Rasio rumusnya itu laba sebelum pajak atau EBIT dibagi dengan interest laba sebelum pajak 2.603.049.577 dibagi dengan 299,900 gitu kan, 567. Hasil ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 89,7%. Jadi dalam rasio perdagangan waktu mengalami kenaikan gitu PT Garuda Indonesia ini. Oke, yang ketujuh adalah menghitung rasio keuntungan gitu kan. Keuntungan ini pasti perlu kan untuk berinvestasi. Lihat biasanya para investor melihat keuntungannya berapa gitu kan. Dengan rumus laba kotornya itu, rumusnya itu keuntungan kotor dibagi dengan penjualan gitu kan. Keuntungan kotornya itu 2476.633.349 dibagi dengan penjualan 1492.331.099. Hasilnya itu 16,59. Laba tahun kotor ini mengalami kenaikan sebesar 0,89 dari tahun 2019. Yang ke-8 adalah margin laba operasi dengan rumusnya itu EBIT atau juga laba sebelum pajak gitu kan. Sebesar 40,731,452 dibagi dengan penjualan sebesar 1,492.331.099 dengan jumlahnya itu 0,273. Hasil ini lebih besar gitu dari hasil tahun 2019, naik hingga 0,089% gitu kan. Terus yang kesimpulan saya gitu kan, dari saya itu, saya tidak menganjurkan teman-teman atau para investor untuk berinvestasi di perusahaan ini, karena kita lihat dari awal saya menjabarkan gitu, perusahaan sudah mengalami banyak kerugian gitu kan. Ya tapi kita tidak bisa menebak nanti masa depan gimana, tapi menurut saya itu kita tidak pas gitu kalau untuk sekarang berinvestasi di perusahaan PT Garuda Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.